selaku dosen mata kuliah Manajemen Investasi dan Pasar Modal. Dan selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kami akan mempresentasikan mengenai analisis fundamental dan teknikal saham. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Nama saya Weni dengan NPM 18612626 dan teman saya Desi Natalia dengan NPM 18612555. Untuk perusahaan yang kami pilih yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk dengan kode saham INDF. Oke, yang pertama kita akan masuk ke profil perusahaan. PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di sektor industri barang konsumsi dalam subsektor makanan dan minuman. Sebelumnya perusahaan ini dikenal dengan nama PT Panggajaya Inti Kusuma yang didirikan pada 14 Agustus 1990 yang memiliki berbagai kegiatan usaha yang telah beroperasi sejak awal tahun 1980-an dan mengganti nama menjadi PT Indofood Sukses Makmur pada tahun 1964. PT Indofood Sukses Makmur mulai listing di Bursa Efek Indonesia pada 17 Mei 1994 dengan penawaran umum perdana IPO sebanyak 21 juta saham dengan harga penawaran sebesar 6.200 per lembar saham. PT Indofood Sukses Makmur Tbk menjadi induk perusahaan dari PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk yang bergerak di bidang yang sama yaitu sektor industri barang konsumsi dalam subsektor makanan dan minuman. Kemudian PT Salim Infomas Pratama Tbk dan PT PP London Sumatera Indonesia yang keduanya bergerak di sektor pertanian dalam subsektor perkebunan. Ketiga anak perusahaan itu adalah perusahaan yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia. Berikut adalah segmentasi di PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Pada tahun 2019, Customer Branded Product berkontribusi sebanyak 5% dari total penjualan. Sedangkan Bogasari berkontribusi sebanyak 30% dari nilai penjualan. Untuk agribisnis berkontribusi sebanyak 18% dari total nilai penjualan. Kemudian distribusi grup berkontribusi sebanyak 5% dari total nilai penjualan. Kemudian kita akan masuk ke analisis fundamental, yaitu bagian A, analisis makroekonomi. Kondisi yang terbaik bagi bursa saham adalah pada saat inflasi mengalami penurunan, karena jika apabila inflasi yang meningkat dapat menyebabkan pendapatan dan biaya perusahaan meningkat. Jika peningkatan biaya produksi lebih tinggi dari peningkatan harga yang dapat dimiliki oleh perusahaan, maka profitabilitas perusahaan akan mengalami penurunan. Sedangkan kalau dilihat dari sisi PDB, yaitu produk domestik bruto, meningkatnya PDB adalah salah satu hal yang baik karena hal itu berpengaruh ke daya beli konsumen sehingga dapat meningkatkan permintaan terhadap produk perusahaan. Jika kita melihat dari tabel di atas, pada tahun 2012, inflasi yang terjadi di Indonesia dapat dikategorikan inflasi yang ringan. Tapi pada tahun 2013 dan 2014, inflasi di negara Indonesia mengalami peningkatan sekitar 4%. Hal ini dikarenakan dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Sedangkan pada tahun 2015 sampai 2019, inflasi mengalami penurunan dengan rata-rata inflasi tahunan sebesar 3%. Pada tahun 2012 sampai 2019, rata-rata PDB adalah sebesar 5,22%. Ini dapat berarti pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam kondisi yang baik. Sedangkan untuk indeks harga saham gabungan atau IHSG pada tahun 2012 sampai 2019 cenderung mengalami peningkatan dengan harga yang memuaskan. Bisa dibilang pada jangka waktu 2015 sampai 2019 adalah kondisi yang baik dalam bursa saham yang dimana pada tahun tersebut inflasi menurun, PDB meningkat dan IHSG juga cenderung meningkat. Analisis industri. Sektor industri barang dan konsumsi merupakan sektor dengan pangsa pasar yang luas, karena itu merupakan kebutuhan primer masyarakat. Oleh sebab itu, banyak investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya pada sektor ini. Sektor industri barang dan konsumsi dibagi menjadi beberapa subsektor, yaitu makanan dan minuman, rokok, farmasi, kosmetik dan barang keperluan rumah tangga, peralatan rumah tangga dan lainnya.
Berikut ini adalah tabel perbandingan dengan sektor industri barang konsumsi, subsektor makanan dan minuman. Berdasarkan data perbandingan perusahaan di atas, jika dilihat dari sisi ROI, maka INDF memiliki nilai yang lebih rendah dari DLTA, ULTJ, dan STTP. Untuk ROE yang rendah bukan berarti saham INDF tidak layak untuk dibeli, karena INDF memiliki tingkat penjualan yang meningkat secara signifikan selama 3 periode terakhir. Dibandingkan dengan perusahaan yang dalam sektor yang sama, pada tahun 2019 INDF mampu meningkatkan penjualannya kira-kira 4,2% dari tahun sebelumnya. Dengan penjualannya meningkat, maka laba bersih INDF juga ikut naik. Jadi itu merupakan hal yang wajar. Dan jika dimiliki dari sisi DER, maka INDF memiliki lebih tinggi dari 4 perusahaan lainnya. Tapi DER INDF masih tidak lebih dari dua kali, sehingga masih masuk dalam kategori bagus. Baiklah, saya akan melanjutkan mengenai analisis perusahaan. Jika kita lihat dari data ini, saham INDF dari tahun 2015 hingga tahun 2019 memiliki nilai PER di atas 10 kali. Nilai PER yang semakin tinggi berarti harga saham semakin mahal. Tapi untuk INDF, PER yang tinggi bukan berarti harga sahamnya yang dijual itu terlalu mahal. Tapi bisa saja hal tersebut telah layak dikarenakan konsistensi kinerjanya dari waktu ke waktu yang dapat dilihat dari tingkat penjualan dan profit yang tinggi sehingga layak dihargai segitu oleh pasar. Dan jika kita nilai dari sisi price to book value yang dimiliki oleh INDF yaitu di atas 1 kali, hal ini berarti harga saham tersebut tergolong tidak terlalu mahal. PBV yang tinggi itu tidak selalu dihindari oleh investor, karena bisa dibilang INDF ini memiliki prospek yang tinggi dengan terus meningkatkan dan menjaga produksi serta kualitas barang yang dihasilkannya. Selain itu, INDF juga merupakan suatu perusahaan yang lumayan sering membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya. Oleh karena itu, kami tertarik untuk menganalisis saham INDF. Berdasarkan tabel di slide ini, pada tahun 2017, dividen payout ratio sebesar 53% dan mengalami kenaikan pada tahun 2018 yaitu sebesar 70% dan pada tahun 2019 mengalami penurunan yaitu sebesar 33%. Earning per share di tahun 2019 adalah sebesar Rp672 per lembar saham dan estimasi dividen sebesar Rp225 per lembar saham. Dengan harga saham sebesar Rp6.350, maka dividen yield yang dapat dicapai adalah sebesar 4%. Sekarang kita lanjut ke poin B, yaitu analisis teknikal. Dari candlestick chart yang ada di slide ini, dengan bantuan garis resisten dan support, kita dapat melihat pergerakan harga saham INDF. Pada tahun 2021, harga saham INDF pernah mencapai titik tertinggi, yaitu pada harga Rp7.025 dan mencapai titik terendah pada harga Rp5.999. Jika harga saham mendekati garis support, maka itu mengalami penurunan harga, dan jika harga saham mendekati garis resisten, maka itu mengalami kenaikan harga. Jadi berdasarkan chart tersebut, kita dapat melakukan pembelian saham INDF karena kita beranggapan bahwa harganya tidak akan menurun lebih rendah lagi dari garis support dan akan naik kembali. Menurut keputusan kelompok kami adalah membeli saham INDF. Saham INDF dapat menjadi pilihan berinvestasi karena yang pertama, mampu memberikan kinerja yang baik jika dilihat dari penjualan dan profit perusahaan. Yang kedua, INDF juga terbilang sebagai perusahaan yang rajin membagikan dividen dengan DPR yang lumayan tinggi dan dengan dividen yield sebesar 4%. Dan yang ketiga, tahan dengan perekonomian yang lesu karena merupakan subsektor makanan dan minuman yang merupakan kebutuhan primer masyarakat. Sekian presentasi online dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan kata-kata dan terima kasih atas perhatiannya.